Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fi kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah Kota Surakarta, yang saya hormati ini Mbak Nana. Saya itu asline ancang-ancang silaturahim ke Mbak Nana dengan adik saya yang gawe Mas Umar Hasim. Akan ada sisa silaturahim dan nanti yang saya hormati. Kemudian juga ibu-ibu jajaran pimpinan cabang Aisyah Jebres Kota Surakarta, Aisyah Ranting, juga ortum-ortum di tingkat cabang, bapak-bapak dari pimpinan cabang Jebres yang saya hormati pula, rekan pimpinan daerah Bapak Dr. Andes Haji Wahid Ismanto Wiknyo Sabro gara-gara ada nama baru jelas sah ya di sini. Jadi saya tahu namanya pakai Wiknyo Sabro itu di ruang situ tadi. Untuk sebagai tanda nama ini dikenalkan itu pecah gelasi. Balik manten pecah doge. Mobil khusus Camat Jebres yang Muhammadiyah. Dengan dong ini nggak main-main punya NBN Pak. Punya dia punya NBN. Maka ini saya ingat betul karena sejak awal beliau ini memang di Muhammadiyah, sejak di KKBN itu kan sikap dikongkonnya aku. Jadi di KKBN itu kalau ada acara pengajian pasti saya yang gawe ya Pak Kapten. Sampai saya minta di Muhammadiyah harus punya gaya. Alhamdulillah, ini mesti lali. Ya, tolong nanti dicek lagi Pak. Soalnya apa? Ini tadi kan sudah ikrar tadi. Camatnya itu bilang bahwa sing rasanya ayam adem gitu. Muhammadiyah. Jadi ojo ayam tok dengan kata-kata tapi Anda beli tenang gitu. NBM tenanan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, sambutan yang akan saya sampaikan kira-kira 10 menit, jadi kalau agak banyak saya mohon maaf. Pertama, memohonkan izin pamit Bapak Dr. Andes Haji Subari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Yektosipun kepengin laut ya Mbak. Yektosipun. Ini kebetulan kawan tenan gerak mentas Jawa. Dan terus Jawa diseruduk BMB.
melanjutkan tugas pada akad yang lalu. Saya kan orang Jebres, kadernya Jebres. Kita pengen ikut Jebres. Mestinya saya nanti mewakili daerah ke cabang yang lain. Tapi karena didahului ketuanya, kalau mau ikut Jebres yang Jebres itu. Didahului Pak Ismanto, nanti Pak Ismanto juga di memantukan subuh. Saya mewakili untuk pertama mohonkan izin kepada Bapak Dr. Andes Subari dan sekaligus Bapak Sofyan Ani. Kenapa Pak Sofyan Ani hari ini nggak bisa? Karena beliau dialih tugaskan ke Semarang. Jadi ke wilayah, ada acara di wilayah. Beliau ke sana, saya di sini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkait dengan sambutan dari pimpinan daerah. Pertama, terima kasih disampaikan oleh pimpinan daerah kepada seluruh pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah ya, yang berkenan untuk mensukseskan kegiatan Musda Muhammadiyah pada tanggal 21 Februari 2016 kemarin. Sekaligus juga kami sampaikan terima kasih pula mewakili ibu-ibu, karena tadi saya tanya ibu-ibu mewakili nggak ada yang dari daerah gitu, karena enggak ya mewakili itu mewakili sisa gitu. Jadi ibu-ibu Aisyah juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada Aisyah tingkat cabang maupun ranting yang kemarin juga ikut mensukseskan Musda untuk Aisyah tingkat daerah dan berhasil memilih kader-kader Aisyah terbaik di Kota Surakarta dan dilantik bersama-sama dengan Muhammadiyah beberapa saat yang lalu. Terima kasih kepada ibu-ibu Aisyah baik cabang maupun ranting. Kemudian yang kedua, ini catatan penting ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti di depan juga dicanangkan di situ bahwa Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat dalam segala aspek, segala bidang kehidupan. Jadi Muhammadiyah dibangun dalam rangka memberikan pencerahan. Apa masih ada yang belum cerah? Masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan peri kehidupan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Pertama berkaitan dengan akidah, maka Muhammadiyah harus memberikan pencerahan di bidang akidah. Saya tuh kalau mendengarkan lagu Sang Surya itu kalau betul ngomong ini daerah ini gembeng, depannya rotok gembeng gitu. Jadi kalau lagu Sang Surya itu dinyanyikan, untung itu dinyanyikan, kamu ya tak nengen aja. Kenapa? Kedua lambang ini ya. Ini kita pakai Aisyah gitu. Indonesia itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing Muhammadiyah kok. Oh, paling. Ya yo nanti gawe. Oh, iki sing gawe kok ora pati cerita apa sih? Padha-padha
yang satu tidak, bukan masalah. Ya, tapi yang jelas syahadat kita, akidah kita adalah akidah yang lurus, tidak dicampuri dengan hal-hal yang rusak akidah. Itu penting pertama kali. Yang kedua, yang berkaitan dengan muamalah kemasyarakatan. Kenapa Muhammadiyah ini tertib? Kenapa Muhammadiyah itu disiplin? Qurannya jelas. Quran itu qati. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu dan seterusnya, ayat 282 surat Al-Baqarah itu memberikan inspirasi bahwa umat Islam mestinya gitu, umat Islam dan Muhammadiyah gitu. Tetapi yang menangkap terhadap ayat itu begitu tegas Muhammadiyah. Pencerahan di berbagai bidang kehidupan sosial, kemasyarakatan, kedisiplinan, pendidikan. Karena apa? Ungkapan yang disampaikan oleh Allah di sana diterangkan dengan ungkapan kalimat yang begitu indah. Faktubuhu. Di sini pentingnya kedisiplinan, ketertiban yang harus ditegakkan oleh Muhammadiyah dan Aisyah Syabab. Ini. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini kisah. Rasulullah itu suatu saat meminta kepada Ibnu Mas'ud, meminta kepada Ibnu Mas'ud supaya membacakan Al-Quran. Sementara sahabat Rasulullah di samping Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud adalah bahagian dari sahabat-sahabat yang lain sebagai qari yang bagus qiraatnya. Ketika dia ini diminta membacakan Al-Quran, Ibnu Mas'ud ini membantah kalau bahasa kita, wah ampun Rasul panjenengan ini nanti wahyu mosok kula sing digawe maca. Tetapi karena perintah Nabi itu kan harus samina wa ta'ah. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa, membaca surat An-Nisa. Diawali kalau surat An-Nisa, apa lagi? Surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina apa ya ayyuhannas? Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Terus sak basutane sing apik bacane ning kowo sana. Qori tadi gitu. Tapi begitu sampai pada ayat 41, bacaan Ibnu Mas'ud ini berhenti karena Rasulullah nggak tahan mendengarkan. Bercucuran air mata. Rasulullah mendengarkan ayat 41 tadi. Akhirnya beliau menyampaikan, Ibnu Mas'ud sudah berhenti. Kenapa berhenti? Ketika sampai pakai idza jina min kulli ummatin bisyahidi wa jina bika ala haula'i syahida, Rasulullah gak tahan mendengar kata-kata kalimat itu, berat rasanya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan betapa dahsyatnya keadaan di kala itu, yang pada hari kiamat nanti, di yaumul akhirah, bila kami Allah menghadirkan seorang saksi bagi setiap umat, dan engkau Muhammad kami hadirkan juga sebagai saksi bagi mereka. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayat ini menggugah kepada kita bahwa tugas berat pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah
warga Muhammadiyah dan Aisyah belum berguna. Ketika masyarakat kita perlu untuk mendapatkan bimbingan, sementara masih ada orang-orang yang justru merusak kepada nilai-nilai agama, maka tugas berat ini kita tidak bisa untuk mengabaikan. Besok akan diminta pertanggungjawaban kita ini. Wahai pimpinan Muhammadiyah cabang Jebres, wahai pimpinan Aisyah cabang Jebres, wahai pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Jebres, wahai pimpinan ranting Aisyah secabang Jebres, wahai yang hadir di ruang aula SMP Muhammadiyah 7, masyarakat di sekitarmu ternyata masih juhud dalam beragama. Masyarakatmu semakin banyak yang tidak peduli kepada agama, tapi justru lebih kuat kepada hal-hal yang berkaitan dengan alasan hak asasi manusia. LGBT semakin merajalela. Di Solo itu ada 2 organisasi yang cukup kuat LGBT itu. Kemudian mereka-mereka yang mengatasnamakan agama tetapi sudah mulai mengadakan liberalisasi terhadap agama, itu juga semakin banyak dan semakin kuat. Maka pesan Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu sudah benar-benar menjadi tugas utama bagi warga Muhammadiyah. Begitu juga Aisyah. Ini yang ketiga, pesan yang saya sampaikan wakil dari pimpinan daerah. Yang ketiga, sebagai penutup, diisah lagi. Jadi siapa tahu dengan kondisi seperti kita bisa mengambil ibroh. Akhirnya semangat untuk membawa Muhammadiyah ke depan, membawa Aisyah ke depan. Ini NA-nya ada ya? Mana yang NA? Saya tak perlu NA, halo. Satu. Masih juga? Yang ngasuhin aneh, ngasuh. Itu kecil. Aku yang ngisi pengajian Aisyah teruntuk sing eling-eling. Masa ibu sing sepuh bareng melu ngajo. Itu yang saya ingat kata-kata di bawah telapak kakimu terbentang surga. Ini kamu dulu. Ini kan itu bahasa Arab. Jadi bapak-bapak ini kan ngerti bahasa Arab. Oke, bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ummahat loh, bukan tahta aqdamil ummi. Kata bentuk nih. Tapi makna yang sangat-sangat tinggi bahwa keberhasilan suatu bangsa itu memang ditentukan dari awal. Harus kita sadari betul bahwa al-ummi gitu, itu kan al-madrasatul awaliyah, kan begitu. Itu penting. Maka NA sudah dibangun dari kecil dari ibunya. Pemuda mana yang pemuda? Pemuda 1, 2, 3, 4. Tapi karena memang yang hadir di sini kan sesuai dengan undangan, jadi aslinya akeh orang kabeh kembali
untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan, bahwa kisah sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dibacakan Al-Quran oleh Rasul, gitu. Karena ini yang baca Rasul, kalau tadi yang baca Ibnu Mas'ud, ini yang baca Rasul. Di saat Rasulullah membacakan Al-Quran sampai kepada ayat Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gitu. Itu Abu Bakar itu matur Nabi. Jadi ngendekne bacaan Nabi. Matur Rasul, bacaan ayat Al-Quran ini sangat indah. Kenapa kok indah? Apa yang dibayangkan oleh Abu Bakar? Apa karena merdunya suara Rasul? Bukan. Tetapi janji Allah. Karena Abu Bakar menyatakan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, besok menjelang ajalmu pasti, bukan Rasul, aku ngira bahasa ini bahasa Indonesia, Rasul kan bahasa Arab. Pasti malaikat akan menghampirimu dan membisikkan kalimat ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan dibisikkan ke telingamu oleh Abu Bakar. Kira-kira kita ini enggak dibisiki oleh malaikat dengan kalimat itu? Malaikat akan mendatang kepada kita, memberikan bisikan. Gak usah ada rasa khawatir, gak usah ada rasa takut. Kamu dijamin dengan surganya Allah sebagaimana sudah dijanjikan oleh Allah. Sarannya apa? Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu tadi. Jadi istiqomah. Oleh karenanya ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita ini bermuhammadiyah, beraisyah ini yang istiqomah. Dalam keadaan apapun istiqomah. Karena kita punya keyakinan bahwa manhaj Muhammadiyah, manhaj Aisyah adalah sebuah kebenaran. Betul? Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Mewakili dari pimpinan daerah, selamat untuk melanjutkan acara ini, yakni musyawarah cabang baik Aisyah maupun Muhammadiyah, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan kita buka bersama. Kita buka bersama, menjenengan bareng. Kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, segala kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah cabang Muhammadiyah dan musyawarah cabang Aisyah. Bapak Ibu tamu dan sekalian, dalam penutupan telah kita tutup pembukaan musyawarah cabang Muhammadiyah dan musyawarah cabang Aisyah. Jebres Kota Surakarta untuk bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya untuk tim Aisyah nanti tinggal di aula ini untuk mengikuti sidang pleno yang pertama di Aisyah. Sedangkan untuk yang koordinatif Bapak-bapak dari Muhammadiyah Jebres setelah ini pindah tempat hijrah begitu ke ruang meeting SMP Muhammadiyah Surakarta di pojok kanan atas gitu. Untuk para pemuda menunjukkan jalan menuju ke ruang meeting ya. Selanjutnya monggo untuk aturan pimpinan dan ruang meeting untuk yang Muhammadiyah Aisyah tinggal di saya kami haturkan terima kasih di undangan yang telah
Hah? Sing hak pilih jenengan. Oh, mana? Sing hak milih. Oh. Surat mandatnya kan. Surat mandatnya kan kosong kan mangisi. Langsung Pak ya? Langsung pulang? Iya. Nah, saya nggak berkepentingan ya. Bapak Sugiono ya, PD. Untuk kasihan tetap di aula, untuk Muhammadiyah beda tempat di ruang meeting SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Ini